Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG kemarin ditutup naik 1,36% ke level 6626,11. Itu artinya IHSG akan mencoba untuk menembus resisten yang sudah lama tidak berhasil dijebol, yaitu di bulan April 2019, di mana saat itu IHSG sempat menembus 6636. Jika itu ternyata ditembus, maka IHSG berikutnya akan mencoba untuk menuju ke 6693 atau sekitar 6700 sebagai titik tertingginya sepanjang masa. Nah, di saat IHSG naik 1,36%, ada beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini. Yang pertama ada saham Pegas, kemudian Agro, Telkom, Pewon, Antam, dan juga Tins. Bagaimana prospeknya untuk hari ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Pegas atau perusahaan gas negara. Kemarin Pegas ditutup naik 25 poin atau naik 1,66% ke harga 1525 per lembar saham. Ada 2,4 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 367 miliar. Asing kemarin melakukan net buy sebesar 25M, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang signifikan yang dilakukan oleh broker BK dan AK. Dari segi teknikal, Pegas kemarin mencoba menembus 1555 sebagai resisten terdekat, namun kemudian belum berhasil, dan akhirnya closing di angka 1525 per lembar saham. Oleh karena itu, pada hari ini Pegas akan mencoba menguji kembali resistennya yang ada di 1555. Jika itu ditembus, maka tujuan berikutnya yang bisa dicermati ada di 1610, dan bila keduanya ditembus, maka ada peluang hingga menuju ke 1800. Itu peluangnya. Namun apabila Pegas ternyata hari ini tidak mampu menembus dan closing di atas 1555, maka Pegas beresiko untuk koreksi. Itu resikonya yaitu yang pertama ada di 1480. Bila ternyata nanti ditembus namun tidak mampu closing di atas 1555 atau bahkan merah, resikonya yang pertama di 1480. Bila itu ditembus, maka resiko berikutnya bisa menutup gap dulu yang ada di 1405. Yang kedua ada saham Agro atau Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Agro kemarin ditutup naik tipis 15 poin atau naik 0,81% ke harga 1865. Ada 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 197 miliar. Asing tercatat net buy 51M kemarin dan sudah net buy dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker ada distribusi. Masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker PD dan YU. Bila kita lihat dari segi teknikal, Agro masih belum ada konfirmasi untuk mantul ya, untuk reversal. Namun mulai ada indikator yang bisa dicermati, yaitu kemarin sudah mulai ditutup hijau, hampir membentuk doji di angka 1865. Oleh karena itu, hari ini apabila Agro berhasil hijau, maka resisten terdekat yang bisa dicermati ada di 1990, kemudian 2110, dan juga tujuan berikutnya bila masih kuat naik ada di 2220. Itu skenario jika Agro naik. Namun apabila ternyata hari ini masih belum ada reversal alias masih lanjut turun, titik yang bisa dicermati ada di 1810 yang sudah dekat. Bila ternyata 1810 ini dijebol, maka resikonya bisa dibawa ke 1645. Berikutnya ada saham Telkom. Telkom kemarin berhasil ditutup naik 60 poin atau naik 1,59% ke harga 3830 per lembar saham. Ada hampir 960 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 365 miliar. Asing tercatat net buy cukup besar, yaitu 183M kemarin, dan sudah net buy sejak tanggal 6 Oktober yang lalu hingga kemarin.
dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YUDNBK. Dan bila kita lihat dari segi teknikal, Telkom hari ini akan berusaha menembus resisten terdekatnya yang ada di 3850, sudah dekat, dan peluangnya untuk naik masih cukup besar asalkan berhasil menembus 3850 ya. Bila ini ditembus, maka Telkom berpeluang untuk melanjutkan hingga ke 3.900. Kemudian bila ternyata masih kuat naik di atas 3.900, maka titik berikutnya yang bisa dicermati ada di 4.030. Itu skenario jika Telkom naik. Namun apabila ternyata koreksi atau malah tidak mampu menembus 3850 kemudian merah, maka resikonya Telkom bisa dibawa kembali hingga ke 3690. Bila ternyata masih ditembus, ada titik yang bisa dicermati lagi di 3650. Yang keempat ada saham Pewon atau Pakuwon Jati Tbk. Pewon kemarin ditutup naik 15 poin atau naik 2,88% ke harga 535 per lembar saham. Ada 1,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 61 miliar. Asing kemarin masih net buy 3,6 M dan sudah net buy sejak tanggal 28 September yang lalu hingga kemarin. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang terlihat jelas yang dipimpin oleh broker ZP. Bila kita lihat dari segi teknikal, Pewon kemarin berusaha menembus resisten yang ada di 535 dan kemudian mencoba menuju ke resisten berikutnya yang ada di 545. Sempat menyentuh namun belum berhasil untuk melewati dan akhirnya koreksi ditutup di 535. Untuk hari ini Pewon juga masih berpeluang naik dengan resisten terdekat yang akan coba ditembus lagi ada di 545. Bila ternyata 545 berhasil ditembus, maka Pewon akan breakout dengan titik yang bisa dicermati selanjutnya ada di 560. Kemudian bila ini ternyata masih ditembus, maka berpeluang menuju ke 595 atau mendekati 600. Itu adalah skenario apabila Pewon ternyata berhasil naik. Namun apabila Pewon koreksi, bagi Anda yang ingin buy boleh cermati lagi di sekitar 505. Bila ini ternyata masih ditembus, maka risikonya bisa dibawa turun lagi hingga ke 488 sebagai support. Selanjutnya ada saham WSKT atau Waskita Karya Persero. WSKT kemarin berhasil ditutup naik 35 poin atau naik 3,48% ke harga 1040 per lembar saham. Ada 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 106 miliar. Meski naik, asing ternyata net sell 1M dan sudah net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada akumulasi yang dipimpin oleh broker MG, OD dan juga LG. Dari segi teknikal, WSKT kemarin sempat berhasil menembus resisten dalam beberapa hari terakhir, yaitu di 1040, sempat menembus 1065, namun ternyata mantul koreksi lagi dan ditutup di 1040. Oleh karena itu WSKT masih berpeluang untuk naik asalkan hari ini berhasil menembus resisten, yaitu titik tertinggi kemarin yang ada di 1065. Bila ini ditembus, maka peluangnya bisa lanjut hingga ke 1140 hingga 1115. Bila 1065 ditembus, maka peluangnya bisa menuju antara 1140 sampai 1155. Bila ternyata 1155 ini ditembus, maka peluangnya bisa lanjut hingga ke 1325. Itu peluang WSKT apabila hijau, namun apabila ternyata koreksi tidak mampu menembus 1065 dan malah merah, maka titik yang bisa dicermati untuk buy barangkali Anda ingin beli yaitu di angka 1000 yang pertama. Namun apabila ternyata 1000 masih ditembus, maka resikonya bisa dibawa turun lagi ke 950. Lanjut yang keenam ada saham Antam atau aneka tambang. Antam kemarin ditutup naik 80 poin atau naik 3,41% ke harga 243
2420 per lembar saham. Ke harga 2420 per lembar saham ada 1,89 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 453 miliar. Asing tercatat akhirnya net buy 79M setelah 2 hari sebelumnya selalu net sell. Nah, kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK yang kemarin berhasil memborong net buy senilai 229.000 lot. Bila kita lihat dari segi teknikal, seperti analisa di video sebelumnya, ternyata di tanggal 11 Oktober yang lalu tidak berhasil lanjut naik, berhenti di resistennya yang ada di 2420, kemudian koreksi. Nah, untuk hari ini bagaimana? Antam seperti 3 hari sebelumnya juga masih akan mencoba menembus 2420. Bila ternyata ini tembus, maka peluangnya Antam bisa ke 2500, kemudian selanjutnya 2600, 2670, dan yang terakhir ada di 2730. Bila ini ditembus, maka Antam akan breakout. Itu skenario jika Antam naik. Namun apabila Antam ternyata koreksi, resikonya bisa dibawa kembali ke 2340, dan bila ternyata tekanan jualnya masih tinggi, maka Anda bisa cermati lagi di 2360. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah Tbk. TINS kemarin ditutup naik 50 poin atau naik 3% ke harga 1.705 per lembar saham. Ada 913.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 155 miliar. Asing tercatat kemarin akhirnya net buy 5,9M setelah 2 hari sebelumnya selalu net sell. Dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker HD, TP, dan DR. Dan bila kita lihat dari segi teknikal, mirip seperti Antam, 3 hari yang lalu TINS juga mencoba menembus resisten, namun akhirnya tidak mampu menembus dan kemudian koreksi sebelum akhirnya kemarin naik. Untuk hari ini TINS juga masih akan mencoba menembus resistennya yang terdekat ada di 1775. Bila ini ditembus, maka berpeluang menuju ke 1900-an, tepatnya di 1925 sebagai titik target berikutnya. Itu skenario bila ternyata TINS masih kuat naik. Namun apabila ternyata koreksi, titik yang bisa dicermati yang pertama ada di sekitar 1630. Jika itu masih ditembus, maka resikonya bisa dibawa turun lagi hingga ke 1585. Nah, itulah ulasan beberapa saham untuk persiapan trading hari ini. Jangan lupa money management dan siapkan trading plan sebelum Anda melakukan trading hari ini. Semoga bermanfaat dan salam cuan.